semuanya, bertemu kembali dengan saya Kiki Rizky Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis singgung dan lingkaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran, kemudian kalian dapat menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Kalian tahu nggak sih kalau garis singgung dan lingkaran terdapat di kehidupan sehari-hari? Garis singgung dan lingkaran itu dekat dengan kita loh. Contohnya, rel kereta api dan rodanya. Rel kereta api dan rodanya itu saling bersinggungan satu sama lain. Nah, itu salah satu contoh dari pemanfaatan garis singgung pada lingkaran. Masih banyak sekali pemanfaatan garis singgung yang ada pada lingkaran. Contohnya, kalian bisa lihat sendiri, banyak sekali kan? Pada kesempatan kali ini, mari kita bereksplorasi mengenai garis singgung dan lingkaran. Dalam tugasnya, seorang navigator pada kapal laut perlu menghitung jarak pelabuhan yang berada pada cakrawala. Titik biru mewakili posisi navigator pada kapal, sedangkan titik putih adalah pelabuhan yang tampak di cakrawala. Garis merah adalah jarak navigator ke permukaan air, dan garis hitam mewakili pandangan navigator ke pelabuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan merepresentasikan eksplorasi tadi ke dalam bentuk matematis, yaitu kita memerlukan alat bantu seperti GeoGebra yang akan memudahkan kalian melihat sifat-sifat dari garis singgung pada lingkaran. Di sini titik A adalah titik pusat pada lingkaran dan titik B adalah titik singgung yang ada pada lingkaran. Kita akan membuat jari-jari pada lingkaran dari titik A ke titik B. Kemudian kita akan merubah warnanya sehingga terlihat jelas bahwa AB adalah jari-jari pada lingkaran. Akan menghilangkan nama dari jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian, setelah itu kita akan membuat garis singgung menggunakan bantuan dari GeoGebra dengan menu garis singgung. Lalu kemudian kita klik lingkaran di sembarang lingkaran, kemudian kita klik titik yang ada pada titik singgung. Nah, kemudian jadilah garis singgung. Titik B itu mempresentasikan pelabuhan. Kemudian kita akan membuat titik P, yaitu di mana jarak navigator dari atas permukaan laut. Titik C ini akan kita rubah menjadi titik P dengan cara klik kanan, pilih setting, dan kalian bisa merubah namanya menjadi P. Setelah itu kita akan melihat sudut yang terbentuk antara A, B, dan P. Sudut yang terbentuk antara jari-jari dengan garis singgung. Kita akan melihat bahwa ada hubungan antara jari-jari dengan garis singgung lingkaran. Kita pilih pada menu sudut yang ada di alat dasar pada GeoGebra. Kemudian kita klik pada titik A, B, dan P. Maka akan terlihat bahwa sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Jadi hubungan antara jari-jari dengan garis singgung membentuk sudut 90 derajat. Lalu bagaimana dengan garis singgung yang menyinggung di titik berbeda? Jika kita putar titik B atau titik singgung ini pada setiap sisi yang ada di lingkaran, maka kalian akan bisa menyimpulkan jika ada titik singgung lain, berapa besar sudut antara garis singgung dan jari-jari di titik singgung tersebut. Pada titik singgung lainnya bisa kita lihat sudut yang terbentuk tetap 90 derajat dan saling tegak lurus. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa sifat pertama dari garis singgung terhadap lingkaran adalah membentuk sudut 90 derajat. Pada sebuah titik di lingkaran, kita akan menggambarkan garis yang tidak membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari lingkaran.
Pertanyaannya adalah garis tersebut memotong lingkaran di berapa titik ya? Dan apakah garis tersebut merupakan garis singgung? Mari kita lihat dengan bantuan GeoGebra, yaitu A, B, dan P tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini terbentuk sudut 95,20 sekian derajat. Kita akan melihat garis tersebut memotong berapa titik pada lingkaran dengan bantuan intersect atau titik potong, yaitu dengan klik lingkaran dan garis singgung tersebut ternyata memiliki satu lagi titik potong, yaitu D, dan kita rubah warnanya menjadi merah. Kita rubah posisi C dan D, maka akan terlihat jelas bahwa ketika sudutnya tidak membentuk 90 derajat, maka akan memotong pada dua titik. Di sini kita perbesar, lihat bahwa garis tersebut memotong pada dua titik. Jika garis tersebut memotong pada dua titik, maka dinamakan garis sekant. Garis sekant adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang garis singgung lingkaran dan akan membuat jarak antara navigator ke atas permukaan laut atau jarak P ke lingkaran. Di sini kita akan rubah warnanya menjadi warna merah dan menghilangkan label C-nya. Selanjutnya, kita akan membuat jari-jari lingkaran AB dan jari-jari lingkaran A ke kapal yang sudah disediakan di garis merah tersebut. Kita akan merubah warna jari-jari AD dan AB dengan warna hijau dengan cara mengklik kanan lalu pilih hijau dan kita hilangkan label yang ada pada jari-jari tersebut. Lakukan juga hal yang sama pada jari-jari AB. Kita bisa membuat lingkaran dengan menu Circle Through 3 Point dengan klik A, B, dan P. Maka akan terbentuk sebuah lingkaran baru. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat titik potong antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Kita cari titik potong tersebut dengan menggunakan intersect atau titik potong, maka terdapat titik potong F. Titik potong F ini bisa kita rubah warna dengan klik kanan menjadi warna merah. Selanjutnya, kita akan membuat garis antara titik P dengan F dengan menu Line. Kemudian, kita hilangkan label yang ada pada garis PF dengan cara klik kanan, pilih setting, dan pilih show labelnya, kita hilangkan checklistnya. Dan kemudian kita juga bisa merubah warnanya menjadi warna ungu, agar terlihat berbeda di antara garis-garis yang lainnya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah garis PF ini adalah garis singgung atau garis sekant? Kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara melihat sudut yang terbentuk di antara PFA. Sudut yang terbentuk di antara PFA adalah 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa garis PF adalah garis singgung. Dan kita bisa lihat bahwa segitiga ABP dan segitiga AFP adalah kongruen. Alasannya adalah AB dan AF adalah jari-jari lingkaran yang mempunyai besaran yang sama. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa PB dan PF juga memiliki besaran yang sama atau panjang yang sama. Karena ABP dan AFP mempunyai sudut yang sama-sama 90 derajat, maka segitiga ABP dan ACP adalah kongruen. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak 2 buah garis singgung yang panjangnya sama, yaitu PB dan PF.
Sekarang, bagaimana jika navigator tersebut mengetahui jari-jari bumi, dan jari-jari bumi tersebut kita misalkan sebagai dua satuan? Apakah bisa kita temukan bagaimana cara menentukan jarak kapal dengan pelabuhan yang tampak di cakrawala? Di sini saya akan membuat gambar dengan representasi bahwa jari-jari bumi diketahui dan ketinggian dari permukaan air itu juga sudah diketahui. Kita bisa mengetahui ketinggian dari permukaan air berdasarkan ukuran kapal. Kita akan membuat jari-jari dengan bantuan menu segmen, yaitu dari titik A ke B, kemudian dari titik A ke permukaan air D, dan dari tinggi dari permukaan air ke kapal, yaitu D ke C. Sekarang kita akan mengganti nama C menjadi titik P, yaitu di mana titik P ini merepresentasikan navigator. Kemudian kita akan menghilangkan objek dan label dari titik D dan menghilangkan label pada semua garis dan diganti menjadi value atau nilai. Dengan cara klik kanan lalu hilangkan show label dan show object. Kemudian klik kanan, kemudian ke setting dan kita bisa merubah name menjadi value. Kemudian akan muncul angka dari jari-jari bumi. Kita juga sudah mengetahui ketinggian dari permukaan air berdasarkan ukuran kapal. Kita rubah, klik kanan, setting, dan kemudian kita rubah dulu warnanya menjadi warna merah, dan akan kita munculkan value atau nilai dari ketinggian permukaan air dengan cara klik kanan dan show label, kemudian pilih value. Dan di sini kita dapatkan bahwa ketinggian dari permukaan air adalah 2,20 sekian. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah jarak PB yang mempresentasikan antara navigator ke pelabuhan? Karena tadi kita sudah menemukan bahwa AB dan PB saling tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku, maka segitiga ABP adalah segitiga siku-siku. Karena ABP adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan PB. Teman-teman semua, kita sampai kepada akhir dari video ini. Nah, kita bisa menemukan sifat-sifat dari garis singgung dan teorema apa saja yang bisa kita buktikan di dalam garis singgung dan lingkaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam membantu proses pembelajaran. Jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.